Space, aku Anissa, psikolog klinis dari Blank Space Kreatif. Hari ini kita mau lanjutin tanya jawab dari webinar yang kedua, cerita yuk yang kedua tentang self love. Nah, kemarin banyak banget pertanyaan yang masuk tapi belum sempat kita baca, belum sempat kita jawab, dan kebanyakan yang masuk itu adalah cerita tentang membandingkan diri sama orang lain, muncul perasaan iri, muncul perasaan tidak berharga karena tidak bisa sebaik orang lain. Nah, sebelumnya mungkin yang pengen aku kasih tahu dulu adalah perasaan apapun yang muncul, mau itu iri, kecewa sama diri sendiri, sedih, itu nggak apa-apa kok. Kita boleh merasakan emosi negatif apapun yang kita rasakan. Yang salah bukan perasaan yang muncul, tapi perilaku yang kita lakukan setelah perasaan itu muncul gitu. Nah, kenapa sih kita tuh terbiasa untuk membandingkan diri sama orang lain? Karena sebenarnya manusia sendiri kan makhluk sosial ya, jadi kita memang hidup dalam lingkup sosial dan kita terbiasa buat melihat orang lain juga memang, dan secara naluri ya, manusia kan memang mencari pleasure gitu. Kita terbiasa untuk mencari kesenangan, dan sebenarnya malah hal positif ketika kita memang menginginkan kita menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih sukses dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya adalah ketika kita membandingkan diri sama orang lain atau yang disebut dengan social comparison, yang muncul itu adalah perasaan mengalahkan orang lain misalnya. Kita boleh membandingkan diri dengan orang lain atau kita melihat orang lain sebagai standar mungkin. Jadi kita lebih ke melihat orang lain itu untuk mengevaluasi diri gitu. Jadi kita melihat ke diri kita, kurangnya kita tuh masih di mana sih, apa yang kira-kira kita bisa perbaiki, apa yang bisa kita capai untuk kedepannya, seperti itu. Oke, jadi ketika kita membandingkan orang lain itu dengan tujuan kita mengevaluasi diri kita supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, nggak apa-apa gitu. Kalau awalnya muncul emosi negatif dulu, nggak apa-apa, terima dulu emosi negatifnya. Tapi setelah itu kita mau apa? Jadi fokusnya di situ ya. Boleh kita merasakan emosi negatif selama kita tidak menyakiti orang lain. Terkadang kita lebih fokus untuk mencapai sesuatu itu bukan untuk kepuasan sendiri, jadi bukan untuk kebahagiaan internal, tapi untuk kebahagiaan eksternal, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, untuk mendapatkan untuk merasakan rasa bahwa kita lebih baik dari orang lain gitu. Padahal kita bisa loh menjadi baik dan orang di sekitar kita juga baik gitu. Jadi tolok ukurnya bukan ketika ada orang lain yang lebih tinggi dari kita berarti kita rendah, tidak seperti itu gitu. Jadi kita boleh sih berlomba-lomba dengan orang lain gitu. Ada si A yang bisa begini, kita pengen begitu, cuman kembali lagi ke evaluasi lagi misinya, visinya, terus struggle-nya, prosesnya apakah sama atau enggak dengan orang lain gitu. Kadang kita membandingkannya jadi ada double standar gitu. Ketika ke orang lain ada toleransi yang lebih besar, ketika ke diri sendiri enggak gitu. Kesannya kayak nggak boleh salah, nggak boleh gagal, nggak boleh apapun itulah. Dan ketika kita sudah bisa menerima bahwa kita mungkin pernah gagal, kita mungkin belum seberhasil orang lain, dan kita bisa untuk ngepupuk diri sendiri, ngasih tahu ke diri sendiri, yuk kita istirahat dulu boleh gitu, kita lagi iri, lagi kecewa, lalu setelah ini mau apa sih gitu, sambil kita evaluasi pelan-pelan gitu. Oke, kembali lagi ke social comparison dengan orang lain. Kita sering kali membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita nggak tahu perjalanannya gitu, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai titik itu dan lain sebagainya. Bukankah akan lebih baik jika kita membandingkan diri kita itu dengan diri kita sendiri di masa lalu? Misalnya kita membandingkan, oh aku 5 tahun lalu masih ada di titik ini ya gitu. Bahkan aku belum kepikiran untuk mengambil profesi, belum kepikiran untuk jadi psikolog klinis, masih senang-senang dan segala macam. Mungkin belum ngerasain struggle itu seperti apa. Tapi selama 5 tahun ini apa yang sudah aku lalui sampai aku bisa ada di titik yang sekarang gitu. Dengan pengorbanan yang sudah aku lakukan, dengan luka-luka yang aku alami dalam kurun waktu itu yang akhirnya membentuk aku jadi aku yang sekarang. Aku yakin teman-teman sendiri kalau misalnya mau membandingkan dengan diri sendiri di masa lalu gitu, nggak usah jauh-jauh deh, setahun yang lalu aja coping kita dalam menghadapi stres itu pasti berkembang gitu. Yang tadinya kita ngadepin masalah
stresnya minta ampun, tapi dalam setahun ini kita pasti udah berkembang kok gitu, kita punya coping yang lebih baik ketika kita mengalami stresor yang sama dengan di masa lalu gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri atas perkembangan dan proses hidup yang kita jalani. Oke, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menghargai setiap proses yang sudah kita lakukan, perubahan sekecil apapun yang kita lakukan, dibanding kita membandingkan dengan orang lain yang kita nggak tahu perjalanan hidupnya gitu. Mungkin sekian dulu dari aku, semoga bisa sedikit membantu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman boleh komen atau DM ke IG Blank Space, siapa tahu lain kali kami psikolog dari Blank Space Kreatif bisa jawab. Terima kasih.